teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penyusunan kisi-kisi soal. Nah, dalam menyusun kisi-kisi soal, kita perlu memperhatikan langkah-langkah berikut. Nah, yang pertama itu ada kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Lalu yang kedua, ada indikator atau tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga ada materi, keempat level kognitif, kelima bentuk soal, dan keenam tingkat kesulitan dari soal tersebut. Baik teman-teman, jadi pada kompetensi dasar atau capaian pembelajaran ini, itu kita mengukur kemampuan minimum yang harus dikuasai oleh siswa pada suatu pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Sehingga di sini saya membuat 10 kompetensi dasar, yaitu yang pertama, memahami konsep relasi dan fungsi serta mampu memberikan contohnya. Yang kedua, menyajikan relasi dalam berbagai bentuk, diagram panah, himpunan berpasangan atau berurutan. Yang ketiga, menentukan domain, kodomain, dan rang atau fungsi. Yang keempat, menganalisiskan perbedaan antara relasi dan fungsi serta memberikan contoh non-fungsi. Yang kelima, menghitung nilai fungsi untuk input tertentu dan menginterpretasikannya. Yang ketujuh, menggambarkan grafik linear dan menjelaskan karakteristiknya. Yang kedelapan, menentukan persamaan garis lurus dari informasi yang diberikan. Lalu yang berikut, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear. Yang berikut, menentukan komposisi fungsi dan menjelaskan langkah-langkahnya. Lalu yang terakhir itu mengaplikasikan konsep fungsi dan relasi dalam pemecahan masalah yang kompleks. Oke teman-teman, dengan indikator ini kita bisa mengukur perilaku atau kemampuan yang dapat kita amati atau kita ukur setelah siswa mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, materi. Nah, untuk materi ini di sini isi atau bahan pembelajaran yang dipelajari oleh siswa-siswi untuk mencapai kompetensi dasar atau capaian pembelajaran tersebut. Lalu di sini untuk materinya saya ambil materi fungsi dan relasi. Lalu yang ketiga itu level kognitif. Ini adalah tingkat kemampuan berpikir siswa yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan diukur melalui soal atau tugas yang Bapak Ibu guru mereka kasih. Nah, melalui level ini bisa kita kenal dengan kata lain itu taksonomi Bloom. Lalu dalam taksonomi Bloom ini ada beberapa tingkat level kognitifnya. Itu yang pertama C1 merupakan itu adalah mengingat, C2 memahami, C3 penerapan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Kemudian yang kelima adalah bentuk soal. Nah, di sini untuk bentuk soal itu bisa juga berupa uraian atau pilihan ganda. Di sini saya membuat kisi-kisi soal dalam bentuk uraian dengan materi, relasi, dan fungsi. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan membahas salah satu contoh soal dari 10 indikator yang sudah saya buat ini. Misalnya kita bahas di menyajikan relasi dalam berbagai bentuk diagram panah, himpunan berpasangan, dan berurutan.
Nah, untuk contoh soalnya itu diberikan himpunan A, nama siswa, Marlina, Inke, Ocin, dan Ellen. Dan untuk himpunan B itu hobi meliputi membaca, olahraga, musik, menulis. Lalu di sini diminta sajikan relasi memiliki hobi antara himpunan A dan himpunan B, di mana untuk Marlina dia memiliki hobi membaca dan olahraga, lalu untuk Inke itu memiliki hobi musik, lalu untuk Ocin memiliki hobi menulis, dan untuk Ellen memiliki hobi olahraga dan musik. Lalu di sini diminta untuk sajikan relasi tersebut dalam bentuk diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Oke teman-teman, setelah saya menjelaskan contoh soal tadi, di sini juga kita perlu perhatikan analisis butir soal tersebut. Jadi di sini setelah kita membuat atau membentuk contoh soal, setelah itu kita melihat tingkat kesulitannya. Jadi untuk indikator yang pertama ini, memahami konsep relasi dan fungsi serta mampu memberikan contohnya, itu merupakan tingkat kesulitannya masih mudah. Lalu untuk menyajikan relasi dalam berbagai bentuk, diagram panah, himpunan berpasangan dan berurutan, itu merupakan tingkat kesulitannya rendah. Lalu menentukan domain, kodomain, itu merupakan tingkat kesulitannya sedang. Lalu menganalisiskan perbedaan antara relasi, fungsi, serta memberikan contoh non-fungsi, itu merupakan tingkat kesulitan campuran. Lalu menghitung nilai fungsi untuk input tertentu dan menginterpretasikannya sedang. Menggambarkan grafik linear dan menjelaskan karakteristiknya sedang. Menentukan persamaan garis lurus dan informasi yang diberikan sedang. Menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan berkaitan dengan fungsi sedang. Menentukan kompetensi fungsi dan menjelaskan langkah-langkahnya sedang. Mengaplikasikan fungsi dan relasi dalam pemecahan masalah yang kompleks sedang. Jadi baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai penyusunan kisi-kisi soal dan contoh soalnya. Mohon maaf jika dalam penjelasan mungkin ada kekurangan dan ada kesalahan.